Bapa yang baik, yang Maha Kasih, Yesus hanya sejauh doa kami. Yesus ada di hati kami, Yesus ada di samping kami, Yesus ada di dekat kami. Kami percaya segala pergumulan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mau berhenti untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami tidak mau berhenti untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di hati kami. Tuhan hanya sejauh doa yang seperti pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, beberapa menit ke depan biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu memberikan semangat, spirit, antusias kepada kami. Hanya sejauh doa Engkau ada di hati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Seperti pujian yang kita naikkan, Yesus hanya sejauh doa. Firman Tuhan sore hari ini temanya Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, 39 tahun kami melayani di tempat ini. Semua karena doa dan karena doa dan karena doa. Amin. Kalau bukan karena doa mungkin saya sudah tidak ada di GB Bethlehem. Mungkin saya sudah ada di Purimol, ya. Mungkin saya sudah ada di gereja lain. Tapi oleh karena doa, gereja di tempat ini hari Jumat 39 tahun. Tepuk tangan dong, saya udah jadi-jeritan, saudara nggak? Mungkin saya paling tua, mungkin ada yang paling tua dari saya akan kasih voucher ntar ya. Kalau nggak ada ya nggak saya kasih ya. Tema pada sore hari ini Tuhan hanya sejauh doa. Diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, seperti yang kita baca, yang tadi kita baca, orang benar yang disertai dengan iman besar kuasanya. Saya dan saudara orang benar yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada orang yang sempurnanya Yesus. Tetapi kita dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tidak ada orang yang sempurna. Justru oleh kuasa darah Yesus kita dibenarkan. 39 tahun kami melayani pekerjaan Tuhan dari satu keluarga Pasar Ibu, ada anaknya di tempat ini, ada cucunya di tempat ini, semua karena Tuhan, semua karena doa. Kalau bukan karena doa mungkin saya dan Bapak Gembala dan staf penggembala mungkin tidak ada, tapi semua itu karena doa. Saya 61 tahun mau 62 tahun semua karena doa. Umurnya mau 62 tapi umur saya seperti 30 tahun jalan. Amin. Ya, daripada saudara tegang di luar sana beras naik, kita tetap berketawa saja ya. Apakah itu doa saudara? Yeremia 33 ayat 3 berkata, overhead kok nggak jalan-jalan nih Jonathan? Nggak dapat amplop nih sama voucher. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita senang dan waktu kita susah, tetap kita berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Suami istri, kalau tidak berkomunikasi, kita tidak tahu suami maunya apa, istri maunya apa. Begitu juga dengan doa, mari kita berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apa pergumulan saudara? Kecil bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tahun 1998, anak saya yang pertama kena narkoba. Bintang Jaya tutup karena bunganya 60% kalau tidak salah setahun. 60% berarti 5%. Untungnya itu hanya 2-3%. Saya mengalami himpitan ekonomi, mengalami himpitan anak sakit narkoba. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun saya mengalami masalah, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Saya tidak akan tinggalkan pelayanan. Saya tidak akan tinggalkan Tuhan sekalipun saya mengalami himpitan.
dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Yesus terlalu baik, mungkin saya tidak baik. Mungkin Kak Yanti tidak baik dan mungkin pada penatalan tidak baik. Tapi Yesus itu baik. Berapa kali saya ingin dipanggil pulang. Saya kram kadang-kadang di bawah dada. Ini sekarang lagi kram. Tapi saya tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan sangat baik. Tuhan tidak pernah kita lihat, tapi kita rasakan Tuhan itu ada. Maka dari itu saya bilang tadi bercanda dengan Kanorta Kayanti. Saya mungkin bulan Agustus akan khotbah pagi 3 kali, sore 3 kali. Mungkin minggu pertama dan minggu kedua. Biar sisa hidup saya ingin melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan para tim penata-layan suami istri? Bagaimana dengan tim musik? Bagaimana dengan para sidang jemaat? Mari kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bukan saja di mimbar, tapi melayani pekerjaan Tuhan kita bawa jiwa bagi Tuhan. Biar jam 5 penuh dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bahkan balkon dan ruang baby. Tepuk tangan buat raja di atas segala raja. Seandainya saya di mimbar, saya tiba-tiba dipanggil pulang. Saya bersyukur dan berterima kasih karena jemaat begitu setia beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Doa adalah kerendahan hati dan penyerahan diri kita di hadapan Tuhan. Doa adalah memuji kebesaran dan keagungan Tuhan yang begitu besar. Doa adalah meminta kuasa Tuhan terjadi. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, perjanjian lama berkata, Musa berdoa laut terbelah dua, diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Elia berdoa hujan tidak turun 3,5 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, seandainya saya lagi ibadah, seandainya saya lagi berdiri di tempat ini, saya tiba-tiba dipanggil pulang, saya sudah siap. Karena jemaat Bethlehem tetap setia beribadah kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Waktu Pak Jenli sakit yang pertama, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan beri panjang umur kepada Pak Jenli. Semua kehendak Tuhan. Yang kedua, tiba-tiba kemarin Kak Yanti WA, saya ada di Sentul, saya menangis, Tuhan beri panjang Pak Jenli, Tuhan tolong beri kesempatan kembali. Saya bilang, Tuhan tolong, saya pas ada di Sentul, saya telepon Pak Andreas, saya WA Pak Nathan, saya WA Kak Rani semua, Kak Norta semua saya WA-in, tolong datang ke Pak Jenli. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, akhirnya Pak Jenli Tuhan tolong dan sekarang sudah pulang dari rumah sakit. Memang mungkin saudara berkata umur di tangan Tuhan. Siapa yang bilang di tangan Hansip? Di tangan Hansip itu maling, senda jepit. Tapi umur itu semua di tangan Tuhan. Kalau boleh Tuhan kasih kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka dari itu jemaat Bethlehem tidak lagi ada yang marah. Penata layan tidak lagi ada yang marah. Tim musik tidak lagi ada yang marah. Tim pengembalaan, tim full timer tidak lagi ada yang marah. Suatu saat saya dan saudara akan pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau kita marah, Tuhan tidak akan memberkati. Mungkin saya dan saudara belum diberkati, tapi saya percaya anak kita, keturunan kita, cucu menantu kita tidak akan meminta-minta. Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Doa merupakan kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa siang malam. Saya setiap pagi bangun jam 3, jam 4 pagi. Jarang bangun jam 5, itu siang bagi saya. Jam 5 saya sudah mandi. Saya berdoa berjemaat Bethlehem diberkati Tuhan. Yang belum punya rumah dapat rumah. Yang belum punya motor dapat motor. Yang belum punya mobil dapat mobil. Kalau saudara dapat mobil, punya rumah, saya senang dan bahagia. Sekalipun saya tidak diundang makan udang goreng, capcay, puyung hai. Tapi saya senang saudara diberkati Tuhan. Doa merupakan kehendak Tuhan. Ngomong-ngomong aslinya panas sekali. Doa yang mati Bapak Sugiarto jangan lupa. Doa dapat mengubah keadaan. Menghadapi situasi kehidupan, ada kalanya kita tidak kuat, tetapi dengan doa kita dimampukan. Amin. Dengan doa kita dimampukan. Maka dari itu jangan pernah lelah berdoa, sebab doa tulus dapat membalikan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk seperti tangan dibalikkan ya, benar ya. Jangan lelah dan jangan lelah. Pantesan panas, saya pikir karena saya pakai baju baru ya. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku,
Akunya huruf besar, maka akunya huruf besar akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari akunya huruf besar, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mungkin staf pengembalaan, staf penatalayan tidak 24 jam, tapi Tuhan tuh 24 jam. Berserulah kepada Tuhan. Suamimu menjengkelkan, anakmu menjengkelkan, pekerjaan, himpitan ekonomi. Tapi saya percaya kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Bukan saja mendengar maksud saya, tapi Tuhan pasti menjawab. Amin. Saya teriak-teriak, saudara duduk dengan ber-AC sekalipun satu AC, kata Ibu Sri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, doa menarik perhatian Tuhan. Doa menarik perhatian Tuhan. Berdoalah setiap saat, jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa. Saat butuh pertolongan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolongmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Bapak Gembala masih bekerja di Sentul City waktu itu. Kurang lebih 10 tahun, kalau tidak salah 10 apa 8 tahun apa 15 tahun. Tanahnya diambil oleh bos Bukit Sentul. Saya hanya berdoa, Tuhan kalau enggak dikasih juga enggak apa-apa Tuhan. Saya ke surga juga enggak bawa tanah. Saya berdoa kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya bulan ini atau bulan besok suratnya akan dibalik nama dengan saya atau Bapak Gembala. Karena saya berseru kepada Tuhan, kalau Tuhan kehendaki Tuhan kasih, kalau Tuhan tidak kehendaki tidak kasih, tidak apa-apa. Amin. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, maka dari itu saya tidak akan lari untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun saudara saya ulang tahun ada yang kasih ada yang tidak, saya tidak akan lari. Kenapa Bu Sri ketawa? Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Keluarga kami mengasihi Tuhan. Saya berdoa anak-anak saya, keturunan, mantu, cucu saya akan melayani pekerjaan Tuhan. Biar menjadi generasi. Ya, mungkin anugerah akan menjadi generasi Mas Aga. Ya, mungkin saudara, anak-anak saudara Ucok, Melvin akan menjadi generasi menjadi pendeta. Emang saya mau hidup muda aja, nggak mungkin saya mau penatan, pasti tua. Ya, mari kita melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang paling mulia. Bawa jiwa paling mulia luar biasa. Tidak ada pekerjaan di mana direktur BCA, enggak, itu kecil. Tapi melayani pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang paling mulia. Saya bilang kepada Ibu Yanti, kalau anaknya mau sekolah kitab, saya akan dukung. Ya, anak saya tinggal satu yang saya sekolahkan, saya akan dukung. Bapak Gembala akan dukung. Masa pendeta mah miskin mau makan nasi, ya makan nasi lah. Masa pendeta makan itu beli, enggak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memang jadi pendeta, jadi gembala tidak gampang dan tidak mudah. Saya pun tidak bercita-cita jadi gembala sidang. Saya bercita-cita menjadi orang kaya, diberkati untuk menolong orang, memberkati orang lain. Itu kerinduan saya. Kenapa saya jadi gembala? Kenapa saya jadi pendeta? Kalau bisa ditarik kembali. Tidak mudah diomongin jemaat, bukan di sini, di Kali Ciliwung. Diomongin penatalayan, diomongin pengerja. Tidak mudah dan tidak mudah. Punya karyawan kurang lebih 25 sama OB sama Sapam sama full timer. Tidak mudah. Beraneka ragam, ada orang Cina, orang Jawa, orang Batak, orang Nias. Tidak mudah. Tapi itulah panggilan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan, supaya jemaat diberkati Tuhan, jemaat ditolong Tuhan, jemaat diberkati Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan. Gereja Bethlehem akan diberkati Tuhan. Amin. Hari Jumat kita akan ulang tahun. Yang tidak daftar nggak bisa masuk. Uhui. Kita akan potong kue ya. Potong kue, potong lilin ya. Sekarang yang keberapa Yanti? Yang ketiga. Malum udah tua ya. Kadang-kadang saya tulis-tulis, duit yang saya buang, kertasnya saya nggak buang ya. Faktor umur. Bagaimana cara kita berdoa? Kita harus berdoa di tempat yang tersembunyi. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Berapa jiwa yang kami
doakan menikah di tempat ini. Berapa jiwa yang sakit jantung, kanker, banyak lagi saudara, Tuhan menangkan melalui GB Bethlehem, melalui pada tim doa, staf pengembalaan, semua staf penggalang full timer dipakai Tuhan, para tim penatal lain semua dipakai Tuhan, semua karena doa. Saya yakin dan percaya gereja ini akan diberkati Tuhan, bukan saja 6 kali, akan 7 kali, 8 kali. Amin. Maka dari itu saudara yang muda-muda, ayolah melayani pekerjaan Tuhan. Saya tiba saatnya, mungkin nanti saya bilang gini sama Tuhan, kalau bisa sampai 80 saya masih khotbah. Amin. Supaya saya sehat, jantung saya sehat, paru-paru saya sehat dan saya sehat untuk melayani Tuhan. Saya tidur hanya 3 sampai 5 jam, enggak lebih dari situ. Saya siang tidak pernah tidur saudara. Saya melayani pekerjaan Tuhan karena saya mengasihi saudara. Terutama saya mengasihi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Saya mengasihi saudara tanpa pandang bulu yang orang Batak, orang Jawa, orang Nias. Bukan Herman yang kasih saya yang kasih Herman. Amin. Bukan Basri Bowo yang kasih saya, tapi saya yang kasih dia. Tadi di gereja nih buat makan, mestinya kasih saya ya. Tapi itulah sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala. Amin. Amin saudara. Amin. Yang belum kasih kado saya kasih. Besok hari Jumat kita merayakan ulang tahun ke-39. Saya akan khotbah. Jemaat yang sudah daftar datang, yang belum daftar tanya Ibu Yanti ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Saya mungkin tidak baik, tapi Tuhan itu baik. Maka dari itu saudara layanilah Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang punya langit seisi dunia ini. Tuhan itu tidak minta-minta, Tuhan itu kaya. Maka dari itu saudara yang belum kasih perpuluhan, kasih perpuluhan. Saya tidak minta-minta, saya punya uang, ini uang saya. Tapi saudara, supaya saudara diberkati Tuhan. Tuhan yang punya seisi dunia ini. Kalau saudara enggak kasih, saudara enggak akan diberkati. Saya lihat kenapa orang itu diberkati karena mereka memberikan perpuluhan. Kenapa orang itu tidak diberkati karena mereka tidak memberikan perpuluhan. Orang yang memberikan perpuluhan hidupnya akan diberkati Tuhan. Bahkan keturunannya. Anak saya 2 yang besar. Yang satu jadi presdir Semen SGC. Iya gitu. Dipercayakan sama omnya atau kakak saya. Ya, dia mau keluar, kata bapak udah keluar aja kerja di tempat lain gitu kan. Dia tidak enak ya sama kakak saya. Dia dipercayakan. Yang kedua, kerja sebagai GM marketing di Sentul City. Saya yakin percaya, orang tua yang berdoa buat anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Saudara pasti dan yakin anak-anaknya tidak akan meminta-minta, anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya. Kesimpulan firman Tuhan ini, AC-nya panas sekali nih, biasanya kedinginan ya. Tadi saya di situ kedinginan, kepanasan. Apa itu dimatiin gitu ya? Saya kan nggak tahu, ada yang rusak. Tapi kesimpulan dari firman Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Meskipun sekarang kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tiba waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa, karena doa sangat menarik perhatian Tuhan. Dan ada kekuatan besar di balik doa. Apalagi dilakukan dengan orang yang beriman, mungkin Tuhan tidak langsung menjawab. Tapi pada waktunya Tuhan pasti menjawab, dan sebab Tuhan hanyalah sejauh doa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang saudara doakan pasti Tuhan jawab. Ibu Yanti anak yang pertama hampir meninggal, apa innalillahi, tapi Tuhan tolong. Benar ya? Akhirnya Tuhan tolong sakit ginjal. Tuhan tolong sampai nangis. Kayak Yanti juga pernah hilang ya, saya sampai datang sama Bapak Gembala sama Sapam. Tapi Tuhan tolong. Mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Pak Paulus orang dari desa, tinggal di panti asuhan, sekarang jadi alvokat. Ya, saya sering kali. Maksudnya semua saya sayang ya. Luar biasa. Samuel tukang AC, tukang gas,
diberkati Tuhan dari desa dan dari panti asuhan. Saya punya kerinduan untuk buka panti asuhan. Saya punya kerinduan untuk buka panti asuhan. Banyak anak-anak gelandangan atau anak-anak di luar sana, di luar nikah, di luar apapun, banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, gereja ini akan diberkati Tuhan. Jemaat Bethlehem akan diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya, sekalipun tantangan banyak, ya, pengerja buka gereja di kanan di kiri, saya tidak takut. Emang buka gereja gampang kayak buka toko bakso Jawir? Tidak mudah kalau tidak panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Cabang-cabang di Polres, di Dada, Berdegensi, semua kami kasih. Karena saya bilang Bapak Gembala, udah kasih aja. Dia mau ingat syukur, nggak ingat sudah. Kita udah tua, kita gereja, kita berkati, kita besarkan saja GBI Bethlehem Taman Kencana Gereja Pusat. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Bukan kami egois, tapi kami juga udah tua. Pikiran saya sudah tua. Bapak Gembala 62, saya 61. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Benar, kita kasih saudara. Seperti dagang bakso, kita bukain cabang, kita kontrakin, kita kasih. Kalau saudara nggak percaya tanya. Kata Bapak Gembala Penatan, kita buka lagi enggak. Cukup sampai di sini. Saudara yang kekasih, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk menolong Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih. Sekalipun saudara belum diberkati Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia baca firman. Saya baca firman 15 sampai 20 pasal. Kadangkala juga lemah, berat, susah, perjanjian lama berat sekali, banyak. Tapi saya sudah berjanji kepada Tuhan. Saudara, saya tidak bohong. Saya dipanggil melayani di Polres 1, cabang yang lama dulu Om Libe sudah almarhum. Di Bekasi 1, di Pondok Gede 1, satu lagi di Sentul. Tapi saya belum tergerak. Saya masih doakan. Saya mencintai GBI Bethlehem. Sekali Bethlehem tetap Bethlehem. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Sejauh Doa. Nanti akan dibantu oleh Pak Herman. Tadinya saya mau kasih voucher, besok lagi deh kalau saya diundang ya. Panas sekali ini Pak Sugiarto, Pak AC-nya. Pemusik, Mas Aga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Apa bergumul saudara, jodohkah, rumah tangga, pekerjaan, usaha, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Ada satu keluarga yang saya doakan 70%, 80% dia kenal Tuhan. Tapi dia nggak ada yang ke gereja kita, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Benar, satu keluarga, ya waktu itu Pak saya, itu kan doa ibu. Masa dia kata saya aja lupa. Benar, 70-80% keluarga dimenangkan. Hanya 1-2 kalau nggak salah, yang satu di Jembatan 5, yang satu di Bandung belum kenal Tuhan. Yang lain hampir rata-rata itu 80% kenal Tuhan. Bapak Ibu, tiada mustahil bagi Tuhan. Doa bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara, Yesus hanya sejauh doa. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama, biarkan musik WL Singer menyanyikan lagu ini.
Bapak Ibu yang ada pergumulan, saya mohon untuk mengangkat tangan. Nanti tim penata layan, tim Kayanti akan berdoa untuk saudara. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan, melalui sakit penyakit, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Jangan pernah putus asa. Mungkin suami saudara, mungkin anak saudara tidak menyenangkan. Mungkin ekonomi saudara yang hari ini makan, besok tidak makan. Tapi percayalah Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita asal kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya akan berdoa untuk jemaat dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, masa depan saudara, sakit penyakit, keluarga saudara. Bapak, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk jemaat Bethlehem ya Tuhan, yang mengalami himpitan ekonomi, mengalami rumah tangga ya Tuhan, yang rumah tangganya mulai ya Tuhan tidak harmonis. Tuhan Yesus, tolong Bapak. Usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Anak-anak muda yang belum dapat jodoh, Tuhan berkati Tuhan, supaya mereka dapat jodoh yang datang dari Tuhan. Berkati segala pergumulan mereka ya Tuhan. Jagai Tuhan pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan panjang umur kepada mereka, kesehatan, sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Anak-anak mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa tidak sejauh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti Ibu Yanti akan berdoa berkat buat kita semua.